Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Em, Kami dari tim 6 akan menjelaskan tentang implementasi metode AHP Vicor dalam sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit dalam studi kasus PT BCA Finance. Selanjutnya, oke. Latar belakang dari penelitian ini dalam permohonan kredit banyak kondisi yang menyebabkan kredit analisis harus jeli dalam mengambil keputusan. Sistem sistem masih kurang efektif sehingga menyebabkan kenaikan angka non-performing financing, yaitu atau sering disebut NPF. Eh, Analisis 5C yaitu karakter, capital, capacity, condition, and collateral. Dan selanjutnya merancang dan membangun sistem pendukung keputusan pemberian kredit dengan menggabungkan metode AHP dan metode Vicor. Dan berikut ini adalah grafik NPF pada PT BCA Finance dari 2017 hingga 2021 beserta rasio dan yang bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama bagaimana menerapkan metode AHP untuk menentukan bobot pada setiap kriteria dalam kelayakan pemberian kredit pada calon nasabah. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Vicor untuk menentukan peringkat dan skor dalam kelayakan pemberian kredit pada calon nasabah. Yang ketiga, bagaimana analisis penggabungan dua metode, yaitu metode AHP dan Vicor, untuk menentukan kelayakan pemberian kredit pada calon nasabah. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam menentukan kelayakan pemberian kredit mobil terhadap calon nasabah. Yang kedua, menerapkan metode AHP dan metode Vicor sebagai salah satu metode pengambilan keputusan pemecahan suatu masalah multi kriteria dengan membuat rancangan sistem. Yang tiga, menganalisis hasil penerapan penggabungan metode AHP dan Vicor dalam menentukan kelayakan pemberian kredit mobil terhadap nasabah. Yang keempat, mengurangi angka NPF yang disebabkan oleh kredit macet guna menjaga kesehatan angka NPF perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini, yang pertama, penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan pembiayaan dengan skala nasional di Indonesia, yaitu PT BCA Finance. Yang kedua, penelitian dilakukan pada proses penentuan kelayakan pemberian kredit. Yang ketiga, kategori keputusan pemberian kredit yaitu low risk, moderate, dan high risk yang diberikan kepada calon nasabah. Lanjut. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu sebagai patokan dan arahan pada penelitian ini. Selanjutnya adalah landasan teori pada penelitian ini terdiri dari apakah itu 5C. 5C yang ini adalah karakter, capacity, capital, condition, and collateral. Lalu apa itu AHP untuk menentukan bobot dari setiap kriteria. Dan yang terakhir Vicor untuk mengetahui bobot terhadap penilaian kredit scoring pada calon debitur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Andi. Baik, berikut terdapat beberapa tahapan penelitian. Yang pertama, dilakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan perumusan masalah, selanjutnya studi literatur, kemudian pemilihan responden. Di mana pendapat dari para responden sangat berperan karena data merupakan data primer. Pada penelitian ini, responden merupakan para ahli dan praktisi yang sudah berpengalaman dalam bidang pembiayaan kredit mobil. Selanjutnya pengumpulan data hasil pengisian kuesioner bobot masing-masing kriteria. Untuk menentukan bobot masing-masing kriteria yang digunakan pada penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data dengan kuesioner yaitu perbandingan berpasangan antar masing-masing kriteria. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui bobot antar elemen hierarki.
Selanjutnya pengolahan data hasil kuesioner untuk menentukan bobot kriteria dengan menggunakan metode AHP. Selanjutnya menghitung nilai CR, apakah nilai CR konsisten atau tidak. Apabila nilai CR tidak konsisten, maka perlu dilakukan pengumpulan kembali data hasil pengisian kuesioner bobot masing-masing kriteria. Apabila nilai CR sudah konsisten, maka dilakukan pengumpulan data penilaian credit risk scoring calon konsumen, di mana pada proses pengumpulan data penilaian credit risk scoring dibagi menjadi dua kategori, yaitu calon konsumen berdasarkan pekerjaannya, yaitu wira swasta dan karyawan. Selanjutnya pengolahan data penilaian credit risk scoring dengan uh, credit risk scoring calon konsumen dengan metode VICOR, di mana hasil pengisian credit risk scoring dari beberapa konsumen selanjutnya akan diolah untuk mendapatkan bobot akhir dari setiap konsumen untuk memberikan keputusan pendukung terkait layak atau tidaknya calon debitur tersebut untuk perankingan calon konsumen berdasarkan hasil bobot akhir dan mengklasifikasikan kategori calon konsumen tersebut. Berikut uh, merupakan pengisian credit risk scoring untuk wira swasta. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa kriteria yang digunakan. Dari beberapa kriteria tersebut terdapat beberapa subkriteria, misalnya subkriteria lama usaha. Dengan lama usaha 5 tahun, maka masuk ke dalam kategori sangat baik. Kemudian apabila lama usahanya 3 sampai 5 tahun, maka masuk ke dalam kategori baik dan seterusnya. Sama halnya dengan pengisian kredit risk scoring untuk wira swasta, berikut adalah pengisian kredit risk scoring untuk karyawan. Selanjutnya, tata cara pengisian kredit risk scoring untuk wira swasta, di mana misalnya lama usaha masuk ke dalam kategori sangat baik, maka skornya adalah 10. Apabila masuk ke kategori baik, maka skornya 20 dan seterusnya. Sama halnya dengan tata cara pengisian kredit risk scoring untuk wira swasta, berikut adalah tata cara pengisian kredit risk scoring untuk karyawan. Berikut adalah beberapa daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.